Bab 1206, kompetisi dimulai. Tang Wulin tidak bisa menahan untuk mencuri beberapa pandangan. Dia tidak pernah benar-benar terlibat dalam pertempuran dengan Dark Power Light Elder Long. Namun, dia merasa terstimulasi setelah merasakan wilayah spiritual Penatua Long tempo hari. Dalam pertempuran 3 lawan 6, Tang Wulin jelas dirugikan dalam hal jumlah. Namun, Tang Wulin, Aruheng, dan Sima Jinci tidak diragukan lagi lebih kuat berdasarkan kemampuan mereka secara keseluruhan. Menjadi lebih kuat tidak serta-merta memastikan kemenangan dalam pertempuran. Tang Wulin memahami bahwa kemampuan rekan-rekannya untuk saling melengkapi satu sama lain selama bertahun-tahun berjuang bersama akan lebih efektif. Kedua belah pihak berdiri dengan tegas dipisahkan oleh jarak 200 meter. Mereka menatap lekat satu sama lain di kejauhan. Konfigurasi Shrek Six Monsters lebih masuk akal karena mereka adalah master jiwa dari berbagai jenis. Yue Zhengyu, Yuanen Yehui, dan Ye Xinglan adalah tipe Soul Masters. Di sisi lain, Su Xiaoyan adalah guru jiwa tipe kontrol sementara Xie Xie adalah master jiwa tipe agility. Terakhir, Su Lizhi bertindak sebagai master jiwa tipe makanan sistem bantu. Pengaturan mereka ideal. Sisi Tang Wulin terdiri dari 3 tuan jiwa tipe penyerangan. Tang Wulin sendiri akan mengambil tugas tambahan sebagai master jiwa tipe kontrol. Mulailah. Pengumuman Penatua Long sederhana dan langsung. Dia tidak menawarkan saran apapun selain mengumumkan awal kompetisi. Tang Wulin adalah orang pertama yang lari keluar. Dia menggunakan kaki kirinya untuk menginjak tanah dan memicu suara keras yang mengejutkan surga. Seluruh orangnya menerkam langsung menuju Shrek Six Monsters di sisi yang berlawanan seperti panah emas yang terbang. Aruheng dan Sima Jinci berlari bersamaan di sisinya. Mereka bertiga melepaskan jiwa bela diri mereka segera setelah mereka berlari maju. 7 cincin jiwa muncul dari tubuh Tang Wulin. Cincin jiwa hijau emas dan 2 oranye emas muncul sangat mencolok dan semakin mengejutkan. Rekan-rekan Tang Wulin akan memiliki cincin jiwa oranye emas mereka sendiri juga. Namun, mereka belum bertarung bersama dalam setahun terakhir. Rekan-rekan Tang Wulin telah berhasil menembus pangkalan budidaya 7 cincin berturut-turut. Tetapi mereka tidak menyerap binatang-binatang berjenis tanaman yang melekat pada Tang Wulin. Setiap orang punya alasan. Alasan Yue Zhengyu menjadi klannya memiliki permintaan penting untuk cincin jiwanya yang ketujuh. Dengan kemungkinan mendapatkan skill fusi suci. Ia harus menggunakan jiwa roh malaikat awalnya sebagai cincin jiwa ketujuh. Alasan Ye Xinglan adalah dia menembus tahap penting Sword Soul-nya. Dia tidak bisa berhenti setengah jalan untuk menyerap binatang tipe tanaman. Jadi dia mungkin juga menyelesaikan terobosan pertama. Situasi Xie Xie agak mirip. Dia merasakan mutasi jiwanya ketika dia mencapai peringkat ke-70. Untuk mencapai kesuksesan lebih lanjut, dia segera menyelesaikan terobosannya. Su Lizhi seharusnya menunggu. Tetapi kemampuan yang dia kembangkan pada saat itu, memicu jiwa roh awalnya untuk menyelesaikan perpaduan cincin jiwanya yang ketujuh. Yuanen Yehui memiliki jiwa bela diri kembar. Dia memiliki ide sendiri juga. Jadi dia membuat keputusan untuk menggunakan cincin jiwa ke-8-nya untuk menyatu dengan binatang tipe tanaman. Akibatnya, Su Xiaoyan adalah satu-satunya orang yang tersisa untuk fusi dengan binatang jenis tanaman. Semua orang telah mengangkat ke-7 cincin. Ketika dia melihat Yue Zhengyu terlibat dalam budidaya pintu tertutup untuk mencapai terobosan, dia dihasut untuk menyelesaikan terobosannya sendiri sehingga dia buru-buru pergi ke observatorium. Dia pikir semua orang berencana untuk menyatu dengan binatang jenis tanaman ketika mereka mencapai basis budidaya 8 cincin. Dalam kasus apapun, mereka mungkin belum tentu cocok dengan jenis binatang buas untuk tertentu. Jadi dia mungkin akan melanjutkan terobosannya. Akibatnya, 6 binatang besar Tang Wulin masih di sisinya dan belum bergabung dengan rekan-rekannya. Dia adalah satu-satunya orang dengan cincin jiwa oranye emas saat ini. Sementara itu, Tang Wulin dan 2 temannya membentuk formasi pertempuran segitiga saat mereka maju ke depan. Shrek Six Monsters di sisi lain sudah menyelesaikan formasi pertempuran mereka setelah mendiskusikannya sebelum kompetisi. Xie Xie mengambil langkah ke samping dan menghilang ke udara tanpa suara. Yuanen Yehui mengambil alih komando di tengah sementara Yue Zhengyu dan Ye Xinglan ada di masing-masing sisinya.
Su Xiaoyan berada di belakangnya meninggalkan Su Lizzie di paling belakang formasi. Saat ini, 6 pasang pipi berkerut saat mereka mengunyah roti. Tang Wulin tidak yakin dengan jenis roti yang mereka kunyah karena mereka rahasia dalam gerakan mereka. Tang Wulin menduga itu mungkin sesuatu yang mirip dengan Blutas Bin Buns. Selain Xie yang hilang, anggota kelompok lainnya tidak bergerak meskipun Tang Wulin menyerbu mereka dari depan. Mereka memegang posisi mereka untuk menahan diri dari serangan lawan. Kecepatan Tang Wulin meningkat ketika sepasang sayap naga emas di punggungnya menyesuaikan arah serangannya. Tombak naga emas sudah ada di genggamannya. Momentumnya yang ganas dan kuat akan membuat udara meledak. Jarak 200 meter tercakup hanya dalam beberapa detik dengan basis budidaya yang mengesankan. Aruheng dan Sima Jinchi berada di belakang hanya selangkah. Basis kultivasi mereka bahkan lebih kuat sementara kecepatan mereka jelas tidak lambat. Sima Jinchi memegang Dragon Slaying Sabre di tangannya. Orang yang dia tuju adalah Ye Xinglan. Ketika mereka menatap mata satu sama lain, Sima Jinchi bisa melihat keinginan kuat untuk bertarung di mata gadis itu. Dia merasa seolah-olah dia menonton dirinya sendiri di masa lalu saat dia menatap Ye Xinglan. Namun, Ye Xinglan tidak agresif seperti dia. Dalam kasusnya, itu adalah mengejar kesempurnaan dalam keterampilan pedangnya. Apa sejauh mana Sword Soul-nya sekarang? Pertempuran ini tidak akan segera berakhir, kan? Meskipun itu adalah pertempuran 3 lawan 6 di mana sisi Tang Wulin kalah jumlah. Sima Jinchi merasa yakin memenangkan pertempuran ini. Dia akrab dengan kemampuan Tang Wuli dan tahu sejauh mana kekuatannya. Dalam pertarungan 1 lawan 1, dia tidak akan menjadi lawan yang layak bagi Tang Wulin jika dia tidak mengenakan armor perangnya. Dia adalah Master Jiwa 9 Cincin yang berjuang melawan Master Jiwa 7 Cincin. Efek amplifikasi Raja Naga Emas pada Tang Wulin begitu kuat sehingga benar-benar mencengangkan. Aruheng memiliki pemikiran yang hampir sama dengan Sima Jinchi. Dia tidak berpikir bahwa Shrek Six Monsters bisa menang atas mereka bertiga. Dalam keadaan biasa, itu seharusnya mudah untuk perdebatan judul Douluo melawan 7 Soul Douluos. Dia bahkan tidak akan tertarik untuk berpartisipasi dalam sesi perdebatan hari ini jika bukan karena Shrek Six Monsters. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Mungkin dia adalah satu-satunya orang dari 3 yang berpikir memenangkan pertempuran hari ini tidak akan sepele karena dia tahu kemampuan rekan-rekannya dengan baik. Kekuatan dalam setiap orang dari mereka dikembangkan bersama sebagai sebuah pasukan. Sepanjang tahun ketika dia terdaftar di militer, dia adalah orang yang dilahirkan kembali. Bagaimana rekan-rekannya bisa berbeda? Ada sedikit banyak keberatan dalam serangannya yang kelihatannya seolah-olah dia mencurahkan seluruh kekuatannya. Pandangannya bukan pada Yuanen Yehui tetapi Su Xiaoyan yang berdiri di belakang Yuanen Yehui. Dia yakin bahwa dia adalah satu-satunya orang yang mampu memblokir muatan kekuatan penuhnya. Ketika Tang Wulin melewati 100 meter, dia melihat sekilas staf bintang di tangan Su Xiaoyan berkilauan dengan cahaya seolah-olah dia akan melepaskan keterampilan jiwanya. Justru karena dia akrab dengan mereka maka dia memilih untuk bergerak pada saat ini. Tanpa ragu-ragu, 2 aliran cahaya seperti cahaya ungu keluar dari matanya. Tang Wulin belum menumbuhkan mata iblis ungunya ke bagian akhir dari tingkat hamparan. Namun, efek yang dihasilkan di tingkat ketiga masih sangat kuat dan menakutkan. Jika itu adalah sage jiwa biasa, dia akan menghancurkan kepala sage jiwa dalam satu serangan. Tang Wulin mengerti betul bahwa bagian paling menakutkan tentang staf bintang Su Xiaoyan adalah kemampuan imobilitas mutlaknya. Dengan kemampuan ini, dia mampu menjadi salah satu dari Shrek Seven Monsters. Karenanya, dia seharusnya tidak membiarkannya melepaskan kemampuan ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah mengganggunya dari meluncurkannya. Akibatnya, Tang Wulin melepaskan mata iblis ungu tanpa ragu-ragu. Dia mengandalkan kekuatan spiritual domain rohnya untuk meluncurkan serangan mendadak. Dia percaya bahwa Su Xiaoyan tidak akan dapat memblokirnya bahkan jika dia sudah siap. Lagi pula, rekan-rekannya tidak menyadari bahwa dia telah mencapai peringkat spirit domain. Sinar ungu melintas satu kali. Bahkan Sima Jinchi dan Aruheng yang berdiri di samping Tang Wulin bisa melihat cahaya ungu emas seperti padat dengan jelas. Selanjutnya,
Mereka membatu karenanya. Jika serangan spiritual yang mengerikan seperti itu diluncurkan pada mereka, mereka tidak akan bisa menahannya juga. Mereka bahkan bisa merasakannya dari samping. Apalagi bagi mereka yang menghadapinya dari depan. Mereka pernah menderita karena iblis-iblis ungu ketika mereka berdebat dengan Tang Wulin di masa lalu. Tang Wulin telah mengembangkan kekuatan spiritualnya dengan susah payah dalam beberapa hari terakhir. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan Purple Demon Eyes ke tingkat tertinggi sesegera mungkin dan mencapai terobosan ke ranah hamparan. Pada saat itu, dia percaya bahwa dia dapat memperoleh wilayah spiritual miliknya dengan mudah. Namun, situasi yang mengejutkan mereka bertiga terjadi. Ketika mata Tang Wulin berkilauan dengan cahaya ungu dan mata iblis ungunya dilepaskan. Dia menyaksikan dengan takjub ketika Su Xiaoyan yang berada di sisi berlawanan mengangkat kepalanya untuk mengungkapkan senyum mengerikan. Tang Wulin merasakan dadanya kencang saat dia melihat senyum di wajah Su Xiaoyan. Kembali pada awalnya ketika Tang Wulin pertama kali tiba di Akademi Shrek. Su Xiaoyan memegang teguh kelas dengan sikap otoriternya. Saat ini, senyumnya tampak disengaja. Layar cahaya keemasan berkabut muncul sebelum Shrek Six Monsters diam-diam saat ini. Serangan Tang Iblis Ungu Tang Wulin meleset 1 mil saat melintasi layar dan langsung menghancurkan perisai cahaya. Bab 1207 Pengepungan. Dengan benar, pertahanan yang terbentuk dari energi tidak mungkin bisa menghalangi serangan spiritual, tetapi Su Xiaoyan baru saja berhasil melakukannya. Cincin cahaya ungu menyebar di luar layar meninggalkan Su Xiaoyan benar-benar tidak terpengaruh oleh serangan Tang Wulin. Di sisi lain, Tang Wulin sudah maju ke depan dan tiba di depan mereka. Golden Dragon Spear menembus layar cahaya di sepanjang kilatan sosoknya. Namun, Tang Wulin tiba-tiba merasa seolah-olah dia tidak menusuk layar tetapi ke dalam kekosongan. Dia merasa seolah-olah tombak naga emas yang merupakan senjata ilahi yang tak tertandingi tajam telah menembus ke ruang kosong di depannya. Rasanya semuanya sudah lenyap pada saat itu. Rasanya seolah-olah lawan tiba-tiba menghilang dari visinya. Dalam visi orang lain, tombak naga emas Tang Wulin lenyap tanpa jejak begitu menembus perisai cahaya. Tubuhnya yang mengisi dengan kecepatan penuh juga berubah buram ketika dia menerobos ke layar cahaya. Rasanya seolah dia sudah menghilang pada saat itu. Apa yang terjadi di sana? Sementara itu, Yuanen Yehui, Yue Zhengyu, dan Ye Xinglan secara bersamaan mulai bergerak. Lutut Yuanen Yehui sedikit tertekuk saat dia memposisikan dirinya dalam posisi kuda dan tangan kanannya perlahan menekan ke depan. Aliran udara yang tak terhitung jumlahnya secara bersamaan berkumpul di permukaan tinjunya dalam sekejap dan berputar ke arah luar dengan kecepatan penuh sebelum berputar ke dalam untuk membentuk pusaran yang menakutkan ketika benda itu meledak langsung ke dada Tang Wulin. Siluet Ye Xinglan melintas dan tubuhnya sudah berubah menjadi cahaya bintang. Kesadaran pedangnya yang tak tertandingi berubah menjadi Sword Soul dan langsung menuju Tang Wulin dengan dia menjadi satu dengan pedang. Yue Zhengyu sama-sama mengesankan. Bayangan cahaya malaikat bersayap 12 muncul di belakangnya. Pedang sucinya seketika menyatu dengan malaikat saat ia melepaskan discen dan cahaya penghakiman malaikat. Serangan dari 3 orang semuanya diluncurkan langsung ke Tang Wulin. Mereka bahkan tidak peduli sedikit pun memperhatikan Aruheng atau Sima Jinci. Sementara itu, 2 cincin lingkaran cahaya tanpa suara muncul di bawah kaki Sima Jinci dan Aruheng. Mereka muncul begitu tiba-tiba sehingga tidak ada cara bagi mereka untuk menghindar. Siluet kedua orang yang awalnya pengisian maju seperti tank jiwa tiba-tiba berhenti dan mereka bahkan akan jatuh ke depan. Mereka dihentikan sesaat. Aliran rantai bintang melingkar ke atas dan terikat di sekitar mereka. Meskipun itu hanya berlangsung sesaat sebelum keduanya berhasil berjuang bebas dari rantai. Imobilitas absolut selama 1 detik masih benar-benar berhasil menghasilkan efek kebuntuan. 1 detik. 1 detik di medan perang sudah cukup untuk menyeimbangkan keseimbangan pengepungan. Detik 1 ini memungkinkan Shrek Six Monsters untuk menyelesaikan pengepungan sempurna pada Tang Wulin. Sebenarnya, lapisan layar cahaya keemasan hanya berhasil menghalangi Tang Wulin selama 1 detik. Namun justru 1 detik itulah yang menetralkan satu serangan spiritual kekuatan penuh Tang Wulin. Ini adalah tampilan dari kemampuan sejati seseorang. Kemampuan yang benar-benar menakutkan. Saat tegang 6 melawan 1 dibentuk pada saat ini.
Ketika tubuh mereka menjadi kaku sejenak, Aruheng dan Sima Jinchi memiliki perubahan wajah. Mereka tidak pernah mengira akan ada seseorang yang mampu melakukan kemampuan kontrol yang begitu kuat di antara 7 monster Shrek. Di sisi lain, mereka melihat sinar meledak di tubuh Tang Wulin. Sisik emas yang menutupi seluruh tubuhnya sepertinya tiba-tiba berubah seperti cermin saat dia dengan cepat berkilau. Serangan pertama yang mendarat di tubuhnya adalah Cloud Vortex Divine Pang. Pada saat yang sama ketika tubuh Tang Wulin menembakkan sinar keemasan dalam suara ledakan keras yang keras, auranya juga meningkat secara eksponensial. Itu adalah tubuh naga emas yang mendominasi. Selama saat itu ketika dia merasa bahwa serangannya meleset atau lebih tepatnya dia harus menggambarkan situasinya sebagai menyaksikan serangan spiritualnya mendarat pada kehampaan, Tang Wulin telah melepaskan keterampilan jiwanya. Dia tidak berani menunggu lagi. Pada saat ini, dia bertarung melawan teman-temannya yang paling kuat. Senyum tipis muncul di wajahnya segera setelah itu. Tang Wulin tenang dan percaya diri saat dia menghadapi pengepungan. Kekuatan Cloud Vortex Divine Pang tidak hanya dalam kemampuan menyerang, tetapi bahkan lebih pada kontrolnya terhadap kekuatan. Pukulan keras yang mendarat di tubuhnya tidak membuat Tang Wulin pergi. Sebaliknya, rasanya seolah pukulan itu adalah lem bagi tubuhnya sehingga seluruh tubuhnya terhenti di udara. Cahaya penghakiman dengan ganas dilemparkan ke tubuh Tang Wulin pada saat ini. Kecepatan cahaya selalu berjalan lebih cepat dari Star God Sword milik Ye Xinglan. Tang Wulin melambaikan tangan kanannya. Tombak naga emas berkilauan dengan cahaya keemasan menyilaukan ketika lapisan naga air emas cerah melewati tubuhnya dan mengandalkan energi yang dihasilkan dari serangan dominasi Golden Dragon Body untuk tiba-tiba meluas keluar. Bukan hanya itu, tetapi cincin jiwa emas kelima di tubuhnya juga bersinar cerah. Dia melepaskan Tremor Burst Golden Dragon-nya. Efek yang dihasilkan dari kombinasi Dragon Air dan Golden Dragon Tremor Burst sangat kuat dan menyebarkan cahaya penghakiman yang dilepaskan oleh Yue Zhengyu dalam keadaan avatar jiwa bela dirinya. Pada saat yang sama, tombak naga emas terangkat tinggi di tangannya saat memproyeksikan ribuan bayangan cahaya dalam sekejap. Dia tidak hanya berhasil memblokir pedang Star God Ye Xinglan tetapi juga berhasil menjebak Yuanen Yehui, Yue Zhengyu, dan Ye Xinglan di depannya. Tang Wulin sudah berbeda dari sebelumnya. Ding, suara renyah terdengar. Tang Wulin menemukan dengan takjub bahwa pedang Star God sebelum wajahnya tampaknya telah berubah menjadi ilusi. Pada saat berikutnya, dia merasa seolah-olah itu diproyeksikan ke dalam benaknya. Apakah pedang Star God-nya sudah mampu meluncurkan serangan spiritual melalui proyeksi aura Sword Soul? Tang Wulin telah dihadapkan oleh serangan yang sama ketika dia bertarung melawan Gale Sabre Demon Sima Jinchi. Meskipun dia terbiasa dengan ini, dia tidak bisa menahan perasaan heran. Tidak ada keraguan bahwa Ye Xinglan saat ini sudah cukup menguasai kedalaman Sword Soul-nya. Pada saat itulah bayangan cahaya dari ilusi menemukan lehernya. Bayangan cahaya muncul begitu tiba-tiba sehingga Tang Wulin bahkan belum menyadarinya. Dragon Air dan Tremor Burst baru saja meledak dan sedang dalam proses pemulihan. Serangan itu diluncurkan dengan waktu yang tepat. Tiba tepat pada waktunya ketika Dragon Air berada pada titik terlemahnya. Dragon Air tanpa suara berpisah dari serangan itu. Itu berdesir pergi dengan penampilan lapang seolah-olah itu robek oleh ruang berfluktuasi. Ketika Tang Wulin merasakan bahaya, bayangan cahaya ilusi telah tiba di belakang lehernya. Itu adalah Xie. Tang Wulin menemukan dari mana serangan itu berasal dalam sepersekian detik. Ternyata setelah melalui serangkaian serangan, Ye Xinglan bukan orang yang mengakhirinya. Tapi itu Xie. Mereka bahkan tidak repot-repot membagi sebagian dari kekuatan mereka untuk berurusan dengan Aruheng atau Sima Jinchi dan benar-benar dikhususkan untuk mengepungnya. Ini benar-benar menunjukkan kemurahan hati mereka kepadanya. Mereka benar-benar sahabat terbaiknya. Tang Wulin tidak punya waktu untuk merasa frustrasi atas serangan Xie yang tidak bisa dilawan dengan mudah. Tang Wulin saat ini belum berhasil menyelesaikan jari 1000 menuduhnya karena pengaruh Sword Soul. Lebih penting lagi, waktu serangan Xie yang datang dari belakang dikendalikan dengan sempurna. Cahaya Hakim Yue Zhengyu tersebar oleh tremornya tetapi pedang Sein sudah memotong dari sisinya.
Satu serangan Yuanen Yehui dari Cloud Vortex Divine Pang dari depannya dihancurkan oleh tubuh naga emasnya yang mendominasi, tetapi serangan kedua tiba sekali lagi. Selain itu, rasanya seperti ini lebih besar dari yang sebelumnya karena serangan semakin kuat. Tang Wulin membuat asumsi dalam sepersekian detik ini bahwa dia pasti tidak akan bertahan lebih dari 3 putaran dalam pengepungan temannya sebelum berakhir untuknya. Karena dia tidak bisa menghadapi mereka dalam tabrakan frontal. Dia harus bersatu dengan rekan-rekan setim di belakangnya untuk mengalahkan upaya gabungan Shrek Six Monsters. Aruheng dan Sima Jinchi baru saja berjuang bebas dari kendali Star Chains saat ini. Mereka sekali lagi siap untuk maju. Namun, kendali Su Xiaoyan tiba lagi pada saat ini. Itu adalah Dazzling Starlight. Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya meluncur deras dan secara terpisah mendarat di tubuh Aruheng, Sima Jinchi, dan Tang Wulin sehingga gerakan mereka membeku sejenak. Bahkan Tang Wulin tidak berani menyatakan dirinya lebih baik daripada Su Xiaoyan dalam hal pengaturan waktu. Serangan kendali Su Xiaoyan benar-benar terlalu tepat. Cahaya bintang pertama jatuh pada tubuh Tang Wulin pada saat ia baru saja membalik tangan kirinya dalam upaya untuk memblokir serangan Xie. Meskipun serangannya ini hanya bisa menghentikan Tang Wulin untuk sesaat, hanya saja saat ini sudah cukup. Mereka benar-benar menggembirakan. Tang Wulin menyadari bahwa kemampuan kontrol Su Xiaoyan sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak hanya berhasil menghentikan tubuhnya, tetapi dia merasa seolah-olah pemikirannya telah berhenti hampir bersamaan. Dia sejenak kehilangan kemampuannya untuk berpikir. Tidak diragukan lagi, ini adalah malapetaka ketika dia bertarung melawan begitu banyak kekuatan besar pada saat yang sama. Bab 1208, Kemenangan Pertama. Tang Wulin tahu bahwa dia ceroboh dan meremehkan pertumbuhan teman-temannya. Dia seharusnya tidak menyerbu di awal. Dia membuat jarak antara Sima Jinchi, Aruheng, dan dirinya sendiri dengan melakukannya. Pada akhirnya, dia menerobos masuk ke wilayah lawannya sendirian. Teman-temannya juga tidak mudah menghindarinya. Tujuan mereka sederhana dan itu untuk membawanya keluar dari gambar. Setelah itu, mereka akan berurusan dengan Aruheng dan Sima Jinchi. Keenamnya bekerja sebagai satu. Jelas. Bloodses Bin Bun setelah mengambil efeknya. Intensitas serangan mereka sulit ditahan bahkan untuknya. Dia baru saja melepaskan tubuh naga emas mendominasinya. Meskipun ia berhasil memblokir serangan babak pertama, serangan Xie terlalu fatal baginya. Bahkan Long Yeiwei yang telah menonton pertempuran dari samping tidak berpikir bahwa Tang Wulin punya peluang. Namun, wajahnya dipenuhi dengan senyum. Jika Tang Wulin saja yang kuat di antara mereka, maka Shrek Seven Monsters tidak akan menjadi kekuatan yang tangguh. Ada batas kekuatan individu seseorang. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya. Batas seseorang akan terlihat jelas ketika orang tersebut harus berurusan dengan banyak hal sekaligus. Jika semua Shrek Seven Monsters kuat, maka mereka benar-benar dapat dianggap sebagai ahli generasi. Hanya dengan begitu mereka benar-benar dapat mengembalikan Akademi Shrek dan membiarkan Akademi berdiri di puncak benua lagi. Long Yeiwei senang melihat Tang Wulin dalam keadaan darurat. Mengapa dia tidak? Orang-orang kecil ini benar-benar tumbuh. Namun, ketika semua orang berpikir bahwa Tang Wulin tidak tahan lagi, detak jantung yang keras tiba-tiba terdengar. Badum. Segala sesuatu di sekitar mereka tampaknya telah tenang di tengah-tengah suara detak jantung yang kuat. Xie, yang menyerang Tang Wulin dan juga yang paling dekat dengannya, jelas berhenti dalam gerakannya. Suara detak jantung ini bukan berasal dari Tang Wulin, tetapi dari Aruheng di belakangnya. Orang pertama yang terkena Dazzling Starlight adalah Tang Wulin, diikuti oleh Aruheng dan Sima Jinchi. Namun, tepat pada saat ini ketika mereka dipukul, detak jantung Aruheng terdengar. Dalam pertempuran tim, jika satu pihak tidak memiliki master jiwa pertempuran sistem kontrol, itu akan terlalu merugikan. Aruheng bukan sistem kontrol sendiri, tetapi berkat teknik rahasia sekte tubuh bawaannya, ia memiliki kemampuan sistem kontrol tertentu. Dia melepaskan kemampuan mengendalikan ini di saat itu juga. Suara detak jantung yang berat telah memengaruhi setiap Shrek Six Monsters. Sebenarnya, ketika mereka menyaksikan tantangan jaringan pertempuran Dou Star Federal, mereka telah melihat Aruheng mempengaruhi lawan-lawannya dengan suara detak jantungnya.
Namun, melihatnya dan menghadapinya dalam pertarungan sebenarnya adalah dua hal yang berbeda. Selain itu, Aruheng telah meningkat dari menjadi Soul Douluo ke titel Douluo. Dia adalah tubuh Douluo sejati. Teknik rahasia bawaannya juga ditingkatkan karena dia telah menyelesaikannya. Itulah mengapa suara detak jantung yang bersemangat ini membuat jantung Shrek Six Monsters berdetak kencang. Suplai darah yang tidak mencukupi dari hati mereka menghasilkan jeda dalam output jiwa bela diri mereka dan efek Dazzling Starlight telah dinegosiasikan secara paksa. Tang Wulin tersenyum. Lagi pula, dia tidak bertarung dalam pertempuran ini sendirian. Sebuah cahaya perak menyala di tangan kanannya di belakangnya dan tombak lain muncul dari udara tipis. Itu adalah Atlas Divine Spear yang mengesankan yang pernah digunakan Atlas Douluo untuk menguasai dunia. Cahaya perak cemerlang memblokir serangan yang datang dari belakangnya. Suara garing terdengar saat serangan Xie akhirnya diselesaikan. Pada saat yang sama, cincin jiwa Tang Wulin tiba-tiba bersinar. Itu bukan 5 cincin jiwa emasnya, tapi dia langsung beralih ke 7 cincin jiwanya. Dia tidak mengaktifkan avatar jiwa bela dirinya dan yang mengejutkan semua orang, telah mengaktifkan cincin jiwa keduanya. Shrek Six Monsters sangat akrab dengan Tang Wulin. Mereka jelas tahu apa keterampilan jiwanya yang kedua. Blue Silver menusuk Arai. Apa gunanya Blue Silver Impaling Arai-nya saat ini? Mungkinkah dia berpikir bahwa Blue Silver Impaling Arai-nya bisa mengendalikan semua orang? Semua orang saat ini bersekongkol dengan Tang Wulin. Memang benar bahwa Blue Silver Impaling Arai-nya bisa menyelimuti semua orang. Tetapi itu masih hanya keterampilan jiwa keduanya. Apa yang bisa ia lakukan bahkan jika itu menyelimuti seluruh medan perang? Dengan kekuatan Shrek Six Monsters, mereka memiliki banyak cara untuk menghadapi kemampuan mengendalikan yang relatif lebih lemah ini. Namun, adegan mengejutkan muncul ketika mereka berpikir bahwa keterampilan Tang Wulin tidak akan memiliki efek pengendalian yang signifikan. Bilah-bilah Blue Silver rumput tebal muncul dari tanah dan begitu mereka menyerbu, warna biru asli mereka berubah menjadi warna keemasan kebiruan yang menarik. Mereka juga melepaskan gelombang auman naga. Itu jika banyak naga emas kebiruan kecil keluar dari tanah. Setiap ujung rumput Blue Silver menyerupai kepala naga. Adegan yang bahkan lebih mengejutkan adalah bahwa mereka bersinar dengan cahaya keemasan samar. Serangan itu tidak bisa dihindari. Ini terutama karena sudah menyebar sendiri untuk mencakup diameter 100 meter. Semua orang melepaskan kemampuan mereka yang mereka pikir bisa memblokir ini. Namun, mereka masih dikendalikan oleh Blue Silver Impaling Arai ini. Tubuh mereka menegang. Mereka merasa seolah-olah garis keturunan mereka ditekan oleh sesuatu. Serangan semua orang tampaknya telah terganggu pada saat yang sama dan tekanan pada tubuh Tang Wulin langsung lenyap. Senyum aneh muncul di wajah Tang Wulin. Dia menyapu Golden Dragon Spear dan Atlas Divine Spear pada saat yang sama. Mereka menyerang Yue Zhengyu dan Yuanen Yehui yang berada di dekatnya dan keduanya dikirim terbang oleh dampak. Dia telah menunjukkan belas kasihan karena mereka adalah sahabatnya. Dia tidak memukul mereka dengan kekuatan penuh. Meski begitu, mereka masih terbang jauh sebelum menabrak tanah. Tombak Atlas Divine di tangan Tang Wulin langsung menghilang. Dia meraih sesuatu di belakangnya dengan kecepatan kilat di tangan kirinya. Pada saat yang sama, dia menginjak tanah dengan kaki kanannya menggunakan Golden Dragon Shakes the Earth. 8 naga emas kebiru-biruan muncul saat gelombang bergetar dikirim. Ini melumpuhkan Su Xiaoyan lagi saat dia berusaha melepaskan kemampuan mengendalikannya. Bahkan Ye Xinglan Star God Sword terpengaruh dan akhirnya dicegat oleh Gale Saber Dimensi Majinci yang datang dari belakang. Dalam pertempuran di antara para penguasa jiwa, keterampilan jiwa tunggal sering kali diperlukan agar gelombang pertempuran bisa diubah. Ini juga alasan mengapa setiap guru jiwa mencari keterampilan jiwa yang kuat dalam proses kultivasi mereka. Tang Wulin dan yang lainnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Namun, dengan Blue Silver Impaling Arai yang tampaknya sederhana, gelombang pertempuran langsung berubah. Yue Zhengyu dan Yuanen Yehui adalah kekuatan ofensif utama Shrek Six Monsters. Ketika mereka dikirim terbang mundur, tidak ada yang menghentikan Tang Wulin untuk maju. Dia dengan cepat pindah ke Ye Xinglan. Tangan kirinya meraih sesuatu saat dia menarik.
Sosok ditarik keluar dari udara tipis. Namun, saat sosok itu ditarik keluar, Xie secara mengejutkan memudar dan menghilang. Namun, ini tidak bisa lagi mengubah situasi pertempuran. Tang Wulin tersenyum ketika dia mengetuk bahu Su Xiaoyan dengan tombak naga emas di tangan kanannya. Kemampuan mengendalikan Su Xiaoyan sangat kuat. Tetapi dia akan keluar dari gambar begitu dia dikendalikan dan musuh semakin dekat. Su Lizhi ada di belakang Su Xiaoyan. Ketika dia melihat Tang Wulin tepat di depan hidungnya, dia segera mengangkat kedua tangannya sebagai tanda penyerahan diri. Dia tampak tidak berbahaya. Lagi pula, seorang master jiwa tipe alat makanan tidak pernah cocok untuk pertempuran di medan perang. Di sisi lain, Aruheng keluar seperti badai. Dia memblokir Yue Zhengyu dan Yuanen Yehui yang berniat untuk kembali dan membantu rekan-rekan mereka. Tidak ada lagi keraguan tentang hasil pertandingan ini. Tang Wulin menghela nafas panjang. Dia berbalik untuk menyaksikan pertarungan antara Ye Xinglan dan Sima Jinqi. Dragon Slaying Saber dan Star God Sword telah bertabrakan ratusan kali dalam waktu singkat. Ye Xinglan terus mundur di tengah suara tabrakan yang padat. Namun, dia masih dengan tegas memblokir serangan Sima Jinqi. Baiklah, berhenti. Suara Penatua Long datang pada saat yang tepat. Saber dan pedang bertabrakan. Ye Xinglan melakukan jungkir balik dan melayang mundur jauh. Saat ini, ekspresinya juga suram. Meskipun dia hanya bersilang pedang dengan Gale Saber Demon Sima Jinqi untuk waktu yang singkat, dia berada di bawah tekanan yang sangat besar. Bab 1209, berjuang lagi. Sima Jinqi lebih kuat dari sebelumnya. Juga, dia tampaknya berada pada level yang sama sekali berbeda. Setiap serangan Dragon Slaying Sabre-nya disertai oleh naga yang memekakkan telinga. Itu sangat mengejutkan rohnya. Dia hampir tidak bisa melepaskan Sword Soul-nya sendiri. Di tengah tabrakan mereka, Dragon Slaying Sabre menunjukkan kekuatannya. Setiap serangan membuat Ye Xinglan ngeri dari ratapan pedang Star God. Tampaknya dalam bahaya pecah kapan saja. Dia tidak pernah menghadapi situasi seperti ini dalam pertempuran sebelumnya. Meskipun Sima Jinqi adalah judul Douluo, dia tampak agak kuat untuk judul Douluo. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ye Xinglan telah bekerja sangat keras dalam kultivasinya. Namun, dia menyadari bahwa kesenjangan antara Sima Jinqi dan dirinya sendiri telah melebar bukannya menyempit. Ini merupakan pukulan besar bagi kepercayaan dirinya. Mereka dipisahkan dan Xie mengungkapkan dirinya dari bayang-bayang. Mereka memandang satu sama lain secara mengejutkan dan memiliki tatapan tak percaya. Saat ini, senyum di wajah Long Yeiwei hilang. Sebenarnya, tidak ada yang menyadari Light Dark Douluo sedang tersenyum. Apa yang kalian semua lakukan? Itu adalah pertarungan yang berantakan. Apakah ini buah dari kultivasi Anda? Dia tidak menunjukkan kendali dan mengarahkan kata-katanya pada semua orang. Tang Wulin dan timnya berada dalam situasi yang lebih baik. Bagaimanapun, mereka adalah pihak yang menang. Di sisi lain, Shrek Six Monsters merajuk. Mereka unggul di awal. Namun, detak jantung Aruheng yang keras telah mengganggu seluruh medan perang. Xie tidak bisa membantu tetapi bertanya Tang Wulin. Kakak, sejak kapan Blue Silver Anda Impaling Arai menjadi sekuat ini? Tang Wulin tersenyum. Itu sama sekali bukan Blue Silver Impaling Araiku. Itu adalah skill jiwa yang aku aktifkan dengan menggabungkan kekuatan garis keturunan Golden Dragon King dan Blue Silver Grace. Saya menyebutnya keterampilan penggabungan darah jiwa saya. Kekuatan jiwa bela diri Blue Silver Grace saya dapat diterapkan pada kekuatan garis keturunan Raja Naga Emas saya. Kebalikannya juga dimungkinkan. Blue Silver Impaling Arai yang tampaknya sederhana seharusnya disebut Gold Silver Impaling Arai. Tang Wulin melepaskan Blue Silver Impaling Arai setelah ia memasukkan aura garis keturunan Raja Naga Emas ke dalam Kaisar Blue Silver-nya. Kombinasi itu lebih unggul daripada keterampilan fusi jiwa bela diri. Dalam keadaan seperti itu, rekan-rekannya tidak punya waktu untuk melindungi diri mereka sendiri dan mereka jatuh di bawah kendali mereka. Kamu pikir kamu tidak seharusnya kalah? Jika ini adalah medan perang, kalian semua pasti sudah mati, kata Long Yeiwei dengan dingin. Shrek Six Monsters semuanya cemberut, terutama Ye Xinglan. Dia terkulai kepalanya. Sebagai guru pengendali jiwa,
Dia sepenuhnya bertanggung jawab. Dialah yang menyusun strategi mereka. Namun, pada akhirnya mereka kalah parah. Apakah kalian berpikir bahwa kamu akan menang hanya karena kamu melebihi jumlah mereka? Ketika ada celah yang begitu jelas antara pangkalan kultivasi Anda, mengapa Anda tidak menggunakan armor pertempuran Anda dari awal? Apakah armor perang dua kata Anda hanya untuk pertunjukan? Long Yeiwei menegur mereka tanpa cadangan. Dalam pertempuran sebelumnya, Shrek Six Monsters tidak menggunakan armor pertempuran mereka. Sebelum pertandingan dimulai, mereka diberitahu bahwa mereka diizinkan untuk menggunakan baju perang mereka sementara Tang Wulin dan timnya tidak. Jika Aruheng dan Sima Jinchi menggunakan armor perang tiga kata mereka, pertandingan akan miring. Namun, Shrek Six Monsters yang bangga tidak melepaskan armor pertempuran mereka pertama kali. Itu menyebabkan kekalahan mereka. Jika mereka memiliki baju tempur, itu tidak akan mudah bagi Tang Wulin untuk menangkis serangan mereka. Lagi, Long Yeiwei ketus. Dia berbalik dan pergi. Lagi, Tang Wulin memandang Aruheng dan Sima Jinchi. Aruheng tertawa. Kenapa tidak? Saya belum puas. Teman-teman, kenakan baju tempurmu dengan cepat. Jangan ikut menangis nanti ketika kamu kalah lagi. Dia kemudian berbalik dan kembali ke tempat dia awalnya berdiri. Yue Zhenyu berkata dengan gigi terkatup. Jangan terlalu penuh dengan dirimu sendiri. Jika kami telah mengenakan baju perang kami, Anda tidak akan punya kesempatan. Tatapan Sima Jinchi selama ini tertuju pada Ye Xinglan. Dia berkata dengan suara yang dalam. Jika kamu berada di bawah peningkatan armor perangmu, aku mungkin hanya mempertimbangkan menggunakan kekuatan penuhku. Ye Xinglan sedikit pucat. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, jelas bahwa dia sedang tidak dalam mood yang baik. Shrek Six Monsters berkumpul bersama dan berdiskusi singkat. Tang Wulin, Sima Jinchi, dan Aruheng kembali ke posisi awal mereka. Meskipun pada akhirnya mereka menang, kemenangan mereka tidak datang dengan mudah. Sebenarnya, apakah itu dalam hal strategi pertempuran atau koordinasi mereka? Mereka tidak membuat kesalahan. Di sisi lain, keenam telah salah menilai kemampuan Tang Wulin dan Aruheng. Itu sebabnya mereka kalah. Bagaimanapun, kedua belah pihak telah menuai manfaat dari pertempuran. Kemampuan kontrol massa Ye Xinglan meninggalkan kesan mendalam pada Aruheng dan Sima Jinchi. Gadis kecil yang tampak lemah lembut dan lembut telah mengendalikan mereka. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Itu tidak bisa dipercaya. Tang Wulin tetap berada di tengah sementara Aruheng dan Sima Jinchi mengapitnya. Di sisi lain, Shrek Six Monsters memiliki formasi yang sama juga. Mulailah. Suara penatua Long sama renyahnya seperti sebelumnya. Pertandingan kedua antara kedua tim dimulai. Pertukaran barusan tidak mengkonsumsi banyak energi mereka. Mereka semua ahli yang telah mengembun inti jiwa mereka. Kekuatan jiwa mereka diisi kembali dengan cepat. Dan itu tidak mempengaruhi pertandingan ulang mereka. Tang Wulin tidak gegabah seperti sebelumnya. Dia melepaskan jiwa bela diri dan tubuh naga emasnya secara bersamaan. Dia memegang tombak naga emasnya dengan tangan kanannya dan bergerak maju dengan Aruheng dan Sima Jinchi. Mereka berbaris lurus ke depan. Selama serangan maju mereka, kekuatan mereka yang mengesankan terus meningkat. Di sisi lain, Shrek Six Monsters tidak berani menggunakan strategi mereka sebelumnya. Sebagai gantinya, mereka melepaskan armor perang dua kata mereka secara bersamaan. Armor perang mereka memiliki nama yang terkait dengan kekasih mereka masing-masing. Secara berurutan, mereka adalah Bintang Kebijaksanaan Ye Xinglan, Bintang Wali Sulizi, Naga Malam Xie Xie, Surga Ganda Yuanen Yehui, Bintang Semesta Su Xiaoyan, dan Kata Surga Yue Zhenyu. Armor perang mereka bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Setelah mereka mengenakannya, aura mereka langsung diintensifkan. Mereka tampak seperti orang yang sangat berbeda. Jiwa suci 7 cincin dengan armor perang dua kata setara dengan basis budidaya judul Douluo yang terdiri dari 9 cincin. Namun, mereka tidak bisa bertarung seperti judul Douluo yang sebenarnya karena mereka tidak dapat menggunakan keterampilan jiwa mereka. Meskipun demikian, kekuatan individu dari masing-masing anggota Shrek Six Monsters tidak kalah dengan kekuatan judul Douluo.
Tang Wulin dan rekan-rekan setimnya segera merasakan tekanan membangun pada diri mereka sendiri. Bagaimanapun, semakin banyak tekanan yang mereka rasakan, semakin bersemangat mereka. Apakah itu Tang Wulin, Aruheng atau Sima Jinci? Mereka hanya dapat melepaskan potensi penuh mereka saat melawan lawan yang kuat. Saat ini, mereka menghadapi 6 Master Armor pertempuran 2 kata. Akibatnya, aura mereka meningkat. Lupduk, lupduk, lupduk. Jantung Aruheng memompa kuat. Tubuhnya membesar bersamaan. Dia langsung tumbuh menjadi raksasa setinggi 7 meter. Warna kulitnya berubah merah keemasan. Udara dominannya terasa sama dengan Bear Lord. Sima Jinci memiliki sinar dingin di matanya. Dragon Slaying Saber miliknya berkedip dengan cahaya seperti permukaan air di musim gugur. Di belakangnya, berbagai sosok naga raksasa memancarkan aura jahat yang berkedip dan tumpang tindih satu sama lain. Mereka tampaknya diproyeksikan ke pesawat ini. Ketajaman saber pembunuh naga melepaskan tekanan yang menakutkan. Setiap langkah maju disertai dengan ratapan naga raksasa. Tang Wulin, yang ada di tengah, melepaskan dragon air yang berkedip-kedip. Tombak naga emas di tangannya berdenyut dengan sinar di ujungnya. Spear Soul bergema di benaknya. Dia adalah orang yang aura dominannya meningkat paling banyak. Dengan melepaskan Dragon Might-nya, itu memberikan tekanan luar biasa pada garis keturunan Shrek Six Monsters. Senyum muncul kembali di wajah Long Yeiwei. Menyaksikan anak-anak muda yang luar biasa ini bertarung adalah sesuatu yang menyenangkan hatinya dan menyenangkan matanya. Betapa dia berharap bahwa dia 100 tahun lebih muda sehingga dia bisa bergabung dengan mereka. Ketika dia seusia mereka, dia bahkan tidak memiliki basis kultivasi yang setara dengan pangkat mereka saat ini. Bab 1210 Penindasan. Semakin dia memperhatikan Tang Wulin, semakin dia merasa puas. Tentu saja, dia senang dengan murid kesayangannya. Tang Wulin mulai mengambil sifat-sifat seorang pemimpin dengan karakter moralnya yang luar biasa. Berdiri di antara para ahli seperti Aruheng dan Sima Jinci sama sekali tidak mengurangi kecemerlangannya. Kedua belah pihak saling mendekat secara perlahan. Shrek Six Monsters memilih untuk memegang posisi mereka saat mereka menunggu serangan lawan setelah pawai yang panjang. Xie menghilang sekali lagi. Staf bintang Su Xiaoyan berkedip menunggu untuk menyerang kapan saja. Saat ini, armor perang 2 kata Star Universe membuatnya berbeda dan membuatnya terlihat seperti langit berbintang itu sendiri. Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya berkedip padanya. Itu membuat bintang stafnya berkilau. Dia memerintahkan perhatian terbesar di seluruh medan perang. Tidak diragukan lagi. Hasil akhir pertempuran secara langsung terkait dengan master jiwa pertempuran sistem kontrol mereka. Dengan peningkatan basis kultivasinya, kemampuan mengendalikan staf bintang Su Xiaoyan benar-benar mendominasi. Bahkan Sima Jinci dan Aruheng benar-benar takut padanya. Pada saat ini, Tang Wulin tiba-tiba bergerak. Dia mengambil langkah cepat ke depan. Itu adalah langkah besar. Saat dia menginjak kakinya ke tanah, ledakan bisa terdengar. Shrek Six Monsters di seberangnya bereaksi langsung. Su Xiaoyan hampir melepaskan keterampilan dari staf bintangnya. Namun, setelah Tang Wulin mengambil langkah itu, dia mengungkapkan senyum. Jangan takut. Apakah itu menakutkan? Shrek Six Monsters mengenakan ekspresi aneh. Detik berikutnya, Tang Wulin berubah ilusi. Hanya Aruheng dan Sima Jinci di sampingnya melihat sepasang sayap naganya berdenyut dengan gerakan kecil. Cincin jiwa emas ketiganya bersinar juga. The Golden Dragon lalat. Karena dia berada dalam situasi yang tidak menguntungkan sebelumnya ketika dia masuk ke barisan mereka sendiri. Shrek Six Monsters berpikir bahwa Tang Wulin tidak akan mengulangi tindakannya. Sebaliknya, Tang Wulin memanfaatkan kesalahpahaman mereka. Dia mengintimidasi arwah Shrek Six Monsters dengan ketakutan baru saja untuk meluncurkan serangan mendadak. Itu bukan sekadar langkah untuk menunjukkan kekuatannya. Itu juga perang psikologis. Ketika dia keluar, Shrek Six Monsters tertinggal setengah pukulan sebelum mereka bereaksi. Tubuh Tang Wulin langsung bersinar dengan pancaran dominasi Golden Dragon bodinya. Bukan itu saja. Dragon air di sekitarnya memuntahkan seperti pilin yang memancar. Itu adalah serangan kombinasi dari Dragon air dan Golden Dragon Blast. Dia melepaskan mereka dalam sekejap.
Su Xiaoyan bereaksi cukup cepat. Cincin jiwa keenam di tubuhnya bersinar. Layar cahaya yang telah memblokir Tang Wulin sebelum muncul kembali. Layar cahaya dikenal sebagai layar bintang absolut. Meskipun itu hanya bisa dipertahankan untuk sesaat, itu sudah cukup baginya untuk membuat dinding pertahanan yang sangat kuat. Itu adalah pertahanan lengkap yang cukup kuat untuk memblokir segala bentuk energi, kekuatan spiritual atau serangan fisik. Dalam pertandingan mereka sebelumnya, Tang Wulin telah kehilangan keunggulannya. Dengan peningkatan armor pertempuran 2 kata, layar Absolute Star Su Xiaoyan dapat diperpanjang untuk sementara waktu lebih lama. Namun, situasi yang tidak terduga terjadi. Tang Wulin menerjang ke arahnya dengan tekad kuat. Begitu dia akan membanting ke layar Absolute Star, dia berhenti tiba-tiba. Hanya dragon airnya yang memuntahkan seperti pilin yang menyembur, menerjang ke dalamnya. Tombak naga emas di tangannya juga menghilang. Detik berikutnya, gold silvernya Impaling Arai muncul. Serangkaian Impaling Arai yang luas meledak. Tang Wulin telah menggunakan keterlambatan dalam reaksi mereka untuk mengerahkan kendali atas Su Xiaoyan. Meskipun layar Absolute Star telah memblokir gelombang pertama dari Gold Silver Impaling Arai, ada gelombang berikutnya yang terus menyebar tanpa henti. Sementara itu, layar Absolute Star-nya hanya bisa bertahan selama 2 kali. Setelah Absolute Star screen-nya menghilang, muatan berkelanjutan dari Gold Silver Impaling Arai-nya akan mulai berlaku. Bahkan dengan armor perang 2 kata mereka, Shrek Six Monsters akan terpengaruh. Formasi mereka dengan demikian akan terganggu. Setelah pemahaman menyeluruh tentang kemampuan Su Xiaoyan, Tang Wulin mengambil pendekatan langsung sebagai gantinya. Shrek Six Monsters juga memiliki banyak pengalaman bertempur. Mereka berenam tidak bergerak mundur. Begitu mereka memilih untuk mundur pada titik ini, Aruheng dan Sima Jinchi akan mengambil keuntungan dari situasi ini. Akibatnya, mereka akan cacat. Pada saat berikutnya, staf bintang Su Xiaoyan bersinar. Lingkaran belenggu Starwell muncul di bawah kaki Tang Wulin. Untuk mencegah kemampuan mengendalikan Tang Wulin mulai berlaku, satu-satunya cara adalah dengan mengendalikannya terlebih dahulu. Itu adalah kontes antara 2 kemampuan mengendalikan. Di belakang Tang Wulin, bunga besar berwarna merah muda muncul diam-diam. Itu tulip damas. Devour the World dilepaskan. Anehnya, dia telah melepaskan Devour the World ketika dia berada dalam jarak yang begitu dekat dengan lawan-lawannya. Keyakinannya terlihat jelas. Devour the World dilepaskan melalui damas tulip. Bahkan jika dia sedang dikendalikan, pelaksanaan skill jiwa ini tidak akan terpengaruh. The Gold Silver Impaling Arai terputus. Sementara layar Absolute Star memudar juga. Kedua belah pihak sangat dekat satu sama lain. Tang Wulin setengah berharap akan dibombardir dengan pukulan. Namun, pada saat ini, tubuhnya terhuyung mundur. Di tanah, anggur Blue Silver Kaisar pergi kencang. Tidak ada yang memperhatikan Tang Wulin telah meninggalkan anggur Kaisar Blue Silver ketika dia maju ke depan. Ujung pokok anggur ada di tangan Aruheng. Ketika dia melepaskan Devour the World, dia secara paksa ditarik kembali oleh Aruheng. Yang lain yang baru saja melepaskan kekuatan ledakan mereka merasa seolah-olah mereka telah meninju bantal kapas. Mereka kesakitan yang tak terbayangkan. Itu terutama berlaku untuk Yue Zhengyu. Dia telah melepaskan avatar jiwanya. Cahaya cemerlang pedang suci miliknya menebas ke tempat kosong. Tang Wulin telah menunjukkan kontrol luar biasa dalam hal ini. Dia menipu Su Xiaoyan untuk melepaskan layar Absolute Star-nya. Tang Wulin percaya bahwa bahkan Su Xiaoyan tidak bisa melepaskan kemampuan sistem kontrol yang menentang sifat seperti itu secara berurutan. Dia perlu waktu untuk menenangkan diri sebelum bisa melepaskannya lagi. Saat ini, Six Monsters mengenakan armor perang mereka. Namun, mereka baru saja memakan Blood Taas Bin Buns yang akan melemahkan tubuh mereka sampai batas tertentu. Itu sebabnya dia tidak terburu-buru. Selain itu, ia telah mengalami putaran Starwell Suckless yang tidak mencegahnya melepaskan Devour the World. Partikel energi di udara melonjak ke arahnya menyebabkan auranya meningkat. Ketika mereka bertiga berkumpul kembali, mereka hanya berjarak 50 meter dari Shrek Six Monsters. Aruheng berlari maju dengan langkah besar untuk menangkal mereka. Sima Jinchi's Dragon Slaying Sabre naik ke langit.
Dengan retasan yang bisa membunuh naga jahat, dia bergerak melawan Ye Xinglan dengan momentum yang mendominasi. Mereka menghadapi tantangan dengan tekad. 3 lawan 6. Untuk lebih tepatnya, itu 3 lawan 5. Xie telah menghilang lagi. Apakah mereka akan berbenturan langsung? Di antara Shrek Six Monsters, tubuh Yuanen Yehui tiba-tiba membesar. Dia melepaskan semua keterampilan jiwanya yang meningkat. Untuk sementara waktu, auranya yang dominan meningkat sangat besar. The Cloud Vortex Divine Pang adalah keterampilan yang ia ciptakan dengan menggabungkan air cannon-nya. Saat ini, di bawah peningkatan jiwa bela diri Titan Giant AP-nya, kekuatan Cloud Vortex Divine Pang-nya meningkat secara alami juga. Ledakan. Yang pertama berbenturan adalah Yuanen Yehui dan Aruheng. Di tengah suara tabrakan yang intens, Yuanen Yehui tidak tersentak. Dia dicocokkan secara merata dengan Aruheng. Sekarang dia berada di bawah peningkatan armor tempurnya. Kekuatan tempur Yuanen Yehui sangat hebat. Cloud Vortex Divine Pang-nya telah membaik. Dia mampu memblokir kekuatan kakak murid senior. Tang Wulin juga kaget. Yuanen Yehui dan Ye Xinglan sama-sama anggota tim mereka dengan kekuatan hanya di urutan kedua. Keduanya memiliki kekuatan tempur individu yang sangat kuat. Juga, tingkat di mana mereka membaik setara dengan miliknya. Bahkan Tang Wulin kaget dengan bagaimana pukulan Yuanen bisa begitu kuat. Kukira dia baru saja makan Bloodbone Piciang darah. Bukankah seharusnya tubuhnya melemah sampai batas tertentu? Aruheng tertawa terbahak-bahak. Dia berteriak keras. Bagus. Ambil pukulan lagi kalau begitu. Saat dia mengatakan ini, dia mengangkat kedua tangannya dan melemparkannya langsung ke Yuanen Yehui. Kali ini, dia tidak menahan apapun. Uratnya menyembul dan tubuhnya bersinar dengan sinar merah keemasan. Dia sepertinya memuntahkan kabut ringan. Yuanen Yehui menarik napas dalam-dalam dan seluruh tubuhnya membesar lagi. Aliran udara di sekelilingnya tumbuh lebih kuat dan bergerak seperti angin topan yang berputar-putar. Itu langsung terkondensasi ke tinjunya. Duo ini bertabrakan lagi. Seorang Ruheng merasa seolah-olah telah menabrak pusaran air laut yang dalam. Di tengah pusaran kecepatan tinggi, kekuatannya dilucuti lapis demi lapis. Pada inti pusaran air, arus turbulen tidak dapat digambarkan. Mereka merobeknya dengan liar. Keterampilan yang sangat kuat. Di sisi lain, Yuanen Yehui merasakan sensasi yang berbeda. Dia merasa tangan Ruheng seberat gunung. Tidak peduli berapa banyak Cloud Vortex Divine Pang-nya mencoba melemahkan mereka. Dia nyaris tidak mengurangi kekuatan mereka. Ledakan. Dalam bentrokan kedua, basis budidaya Yuanen Yehui melemah. Bahkan dengan peningkatan armor tempurnya, dia masih bukan tandingan bagi Douluo tubuh sekte satu-satunya yang telah berhasil mengembangkan teknik rahasia bawaan. Bersambung.